adalah tanda-tanda akhir zaman sudah semakin mendekat. Kita melihat seluruh kehidupan manusia dihadapkan kepada sebuah badai yang begitu berat. Di mana-mana dilanda bencana, di mana-mana dilanda keadaan yang manusia tidak bisa menebak. Sehingga manusia membutuhkan sang penyelamat. Sang penyelamat ini dicari dan dicari. Mereka mencari dengan segala cara. Hingga pencarian ini terus dicari. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu tadi waktu berangkat dari rumah, pasti sudah mengambil suatu keputusan. Saya harus pakai baju apa? Saya harus naik apa? Saya harus pakai sepatu apa? Sekali kita mengambil satu keputusan keliru, kita akan menghadapi suatu resiko yang cukup besar. Mengambil sebuah keputusan ini adalah penting. Kalau kita melihat pertobatan orang-orang dari kehidupan agama lain yang dipanggil Tuhan, dari mulai Yusuf Roni, Hamran Amri, terus berlanjut, yang menjadi pertanyaan saya saat ini, yang menjadi pertanyaan saya, di mana letak bukti kekristenan kita setelah kita bertobat terima Yesus? Sebab selama manusia bertobat, tidak ada satupun orang-orang muslim yang mau melihat dan mau bertobat. Selama saya ngajar di pondok, kasetnya Abu Bakar Yusuf Roni itu sudah beredar masuk ke pondok-pondok. Dan setiap santri menonton. Dan sampai detik hari ini, saya belum pernah mendengar cerita kalau ada satu santri dari pondok bertobat karena mendengar ucapan Yusuf Roni, karena mendengar ucapan Hamran Amri, karena mendengar ucapan-ucapan pertobatan yang lainnya. Mengapa? Apakah ucapan-ucapan pertobatan ini tidak mengandung satu kekuatan? Yang menjadi permasalahan sekarang, terjadi sebuah kalkulasi juga. Kalau dari orang-orang Kristen masuk ke Islam, sebaliknya juga banyak orang Islam yang masuk ke Kristen. Terus itu berputar. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bisa melihat di Masjid Al-Falak setiap hari, khususnya pas hari malam Jumat, itu hampir 10, 15 sampai 20 orang yang masuk ke Islam. 1 bulan yang lalu, Trans TV dalam acara Sentuhan Kolbu menayangkan kesaksian Ibu Irina yang dihadapkan kepada seluruh publik di Indonesia, menyaksikan bagaimana dia meninggalkan iman Kristennya hingga dia sampai masuk ke Islam. Dan dia menganggap bahwa Islam itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Dengan komentator hampir setengah jam saya dengar, hati saya waktu itu tertawa. Saya melihat pertobatan demi pertobatan terus diputar. Manusia bisa melihat Yusuf Roni, manusia juga bisa melihat banyak tokoh-tokoh. Dan yang terakhir ini dari Bandung, Pendeta Deborah, yang sekarang sudah masuk ke Islam dengan membuat spesial. Lantas kalau kita mau melihat semua pertobatan-pertobatan yang dari Islam masuk ke Kristen, yang dari Kristen masuk ke Islam, lantas mana agama yang benar? Ini menjadi pertanyaan yang besar. Ya. Berbagai banyak seminar diadakan, berbagai banyak hal diadakan, tapi semua itu belum menjamin manusia menuju satu titik temu keselamatan. Karena kebenaran yang ditawarkan di muka bumi ini adalah kebenaran yang nisbi, kebenaran yang relatif, bukan kebenaran yang hakiki. Untuk melihat itu, manusia perlu duduk dengan tenang. Untuk mencari keselamatan yang sesungguhnya, manusia membutuhkan waktu. Sekali kita mengambil satu keputusan yang salah, kita akan menghadapi satu resiko yang besar. Kita mau sekolah tinggi, kita mau jadi pitel punya pendeta, kita punya S1, S2, S3 dengan segala cara. Yang pada akhirnya manusia yang tidak bisa menjawab sampai detik hari ini. Mau kemana? Manusia sudah mati. Sebenarnya simpel aja hidup manusia itu. Mau kemana sih kita kalau sudah mati? Semua manusia selalu menjawab, aku ingin masuk ke surga. Setiap agama menawarkan dengan berbagai banyak propaganda. Gak ada manusia yang masuk neraka. Semua manusia selalu ingin masuk ke surga. Semua manusia akan menjawab gitu. Namun sekarang yang menjadi pertanyaan, bisakah surga kita raih? Bisakah kaki kita masuk ke dalam surga? Sebab masuk ke surga itu harus memenuhi kriteria. Masuk ke surga juga harus melatih pintu yang tepat. Banyak pintu yang ditawarkan.
Tapi cuma ada satu pintu untuk menuju ke sana. Banyak jembatan Shiratal Mustaqim yang ditawarkan. Tapi hanya ada satu jembatan Shiratal Mustaqim yang bisa dilewati oleh setiap umat manusia. Ini yang menjadi pertanyaan. Kalau kita malam ini, kita saling sharing, kita saling dengar, kita saling melihat. Nanti malam kita pulang, kita mati, kita juga tidak tahu. Oh, saya yakin. Karena di dalam KTP saya ini sudah menjadi orang Kristen. Saya setiap minggu ke gereja. Saya setiap kali mengikuti persekutuan. Dan berbagai banyak hal sudah saya lakukan. Tapi Tuhan akan tanya, mana bukti kekristenanmu? Karena banyak manusia di akhir zaman ini mau melakukan pekerjaan Tuhan, tapi tidak mau melakukan rencana Tuhan. Banyak. Ini ada satu perbedaan, melakukan pekerjaan Tuhan dengan melakukan rencana Tuhan. Hidup manusia ini lebih banyak melakukan pekerjaan Tuhan. Ke gereja, khotbah, pimpin pujian, memimpin musik dengan segala cara, itu namanya memimpin dalam misi pekerjaan Tuhan. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaan, mampukah satu pekerjaan Tuhan ini kita mau mengerti setiap apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Sanggup tidak kita mampu menjadi suratan Kristus yang hidup? Kita mengaku bahwa Yesus itu adalah junjungan kita. Junjungan kita, abdi kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Isa ya Rasulullah. Sesungguhnya Isa itu adalah roh Allah itu sendiri. Kalimatuhu. Dia adalah firman yang hidup. Isa itu adalah pelopor jihad yang sesungguhnya. Sebab dia mati untuk kita. Sampai 12 muridnya dan banyak murid. Semua sejarah. Semua mati martir. Penggenapan Alkitab harus digenapi. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini. Kita mau menjadi umat Tuhan atau mau menjadi murid Tuhan? Kalau kita mau menjadi umat Tuhan, kita akan dijadikan seperti Kristen pengamen. Kristen pengamen itu Kristen yang menyanyi, berdengung, bercerita. Setelah selesai menyanyi, satu yang diharapkan, berkat. Tapi kalau orang itu merasa hidupnya menjadi murid Tuhan, dia tidak akan berangan-angan ke sana. Yang diangan-angan adalah, apakah aku sudah berbuat sesuatu yang terbaik untuk Tuhan? Apakah aku sudah menjadikan hidupku menjadi buah pertobatan hidupku, menjadi suratan Kristus, menjadi berkat, memenangkan jiwa untuk kemuliaan Tuhan? Setelah banyak saya survei di kehidupan orang-orang Kristen, jawabannya satu. Saya masih takut, Pak. Saya takut bagaimana saya bisa menginjili orang-orang Islam. Lihat orang Islam itu kereng-kereng, Pak. Wajahnya sangar-sangar ya kayak saya ini. Suangar, wajahnya sangar. Mereka takut. Sehingga mereka menghentikan misinya untuk menginjil. Merebut mereka. Padahal orang Islam itu sebenarnya tidak perlu ditakuti. Tidak perlu ditakuti. Karena mereka adalah orang-orang yang ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu biasanya orang yang tidak mempunyai satu keyakinan. Tapi orang yang tetap imannya disebut hakul yakin. Mempunyai satu kekuatan yang istiqomah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian. Sebelum saya masuk dalam peran kesaksian saya ingin bapak-bapak ibu-ibu buka Alkitab. Saya ingin mengajak untuk mau merenungkan satu pesan Tuhan di dalam 2 Timotius. Ayat ini adalah salah satu ayat kalau saya survei paling dibenci oleh orang Kristen. Ayat ini sederhana, tapi ayat ini tidak disukai oleh orang-orang Kristen sendiri. Karena ayat ini menantang orang jihad. Kita akan baca 2 Timotius pasal yang kedua, 3 sampai yang keempat. Sering kita mendengar, sering kita membaca, tapi sudahkah ayat ini termeterah dan menjadi landasan hidup kita? Akan saya bacakan. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga dan yang keempat. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saya akan ulang pada ayat yang ketiga. Ikutlah menderita sebagai prajurit Kristus yang baik. Kita akan tanyakan berapa umur kita saat ini. 30, 20, 25, 35, 40. Sudahkah kita menjadi prajurit Kristus yang baik? Prajurit Kristus yang baik tidak akan pernah memusingkan kehidupannya di dunia ini. Sebab kalau kita mau pusing hidup di dunia ini,
Sampai ada lagu sana sini boleh pusing, anak Tuhan nggak boleh pusing. Kita melihat saudara-saudara kita di Sidoarjo saat ini juga pusing. Mengapa mereka bisa pusing? Oh, karena lumpur. Sebenarnya bukan karena lumpur. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki Yesus dalam hidupnya. Itu jawabannya. Sebab kalau orang itu mau memiliki Yesus, dimeteraikan dalam hidupnya, tidak ada orang Kristen yang susah. Walaupun dia di hadapan pada tekanan ekonomi, tidak ada kata susah. Saya berani berbicara karena saya kesini tadi tidak bawa mobil. Saya tidak punya apa-apa. Saya bersama istri sama 5 anak saya sekarang hidup dalam proses penderitaan. Penderitaan karena pikul salib. Tapi saya merasa di dalam tekanan di situ ada kuasa Allah yang hadir. Itu kunci. Ayat ini, malam ini kita meteraikan dalam hati kita. 30 tahun, 40 tahun saya ke gereja. Mengapa hidupku nggak pernah berubah? Ekonomiku nggak pernah berubah. Keluargaku nggak pernah berubah. Mengapa Tuhan? Doa sudah aku jalankan. FA sudah aku ikuti. Dengan segala cara aku ikuti. Puasa aku ikuti. Tapi mengapa sampai detik ini hidupku hanya begini Tuhan? Aku melihat tetangga sebelahku Tuhan. Hidupnya yang nggak karu-karuan. Makan, minum. Yang tidak pernah mau mengenal nama Tuhan. Tapi mengapa mereka bisa hidup enak Tuhan? Karena Tuhan memiliki 2 sifat dalam hidupnya. Maha Ar-Rahman, Maha Ar-Rahim. Itu sifat Tuhan. Maha Ar-Rahmannya Tuhan diberikan kepada seluruh umat manusia. Tidak peduli itu agama apa saja, tidak peduli kode orang jahat macam apa. Tapi Maha Ar-Rahimnya Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang dipilih. Yang menjadi pertanyaan, kalau ada orang Kristen yang sudah 38 tahun hidup dalam kesusahan dan tidak akan pernah ada satu perubahan, kita akan tanya dalam hati kita, kenapa? Kita nggak usah tanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan kok saya bisa begini. Tapi hati kita sendiri. Ada apa? Saya khawatir ada apa-apa. Kalau kita akan bertanya ada apa Tuhan, pasti ada apa-apanya. Pasti. Saya masih banyak melihat orang-orang Kristen yang hidup dalam kesusahan. Ekonomi susah. Pendeta susah. Itu juga banyak. Saya mulai berpikir, mana janji Tuhan? Padahal janji Tuhan itu ya dan amin. Itu janji Tuhan. Aku tidak akan membiarkan anak cucuku hidup sebagai pengemis. Itu janji Tuhan. Ya dan amin. Benar. Berarti kalau ada orang Kristen yang hidupnya masih jadi pengamen dan pengemis, kita akan pertanyakan kekristenannya. Benar nggak dia murid Yesus? Ataukah hanya dia sekedar mengaku? Itu yang saya alami ketika saya harus mengambil sebuah keputusan. Keputusan yang berat. Sebab saya tahu ikut Yesus resikonya mati. Pasti. Ikut Yesus itu resikonya martir. Khususnya orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Semua akan mengalami. Orang-orang yang pertobatannya dipanggil oleh Tuhan, dia akan mengalami martir nantinya. Kalau memang betul-betul ya. Akan mengalami martir. Mengapa? Karena Tuhan akan pakai hidup orang-orang itu. Tapi sebelum martir itu datang, sebelum syahid itu datang, dia harus memenangkan banyak jiwa dulu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya merasa agama itu tidak bisa menyelamatkan manusia. Ketika saya ditanya oleh Ustadz Hanafi beberapa hari yang lalu, Ustadz Mahus, sampai detik hari ini, di dalam hati sampean ini masih tetap muslim gak? Kebetulan pertanyaannya indah. Saya jawab, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai detik hari ini hidup saya, hati saya, pikiran saya tetap muslim. Itu saya. Saya tidak akan pernah merubah kemusliman saya dalam hati saya. Tidak akan pernah. Sebab muslim itu sudah melekat dalam hati saya, membawa peran saya semakin kokoh kepada Tuhan. Muslim dengan Islam itu berbeda, Pak. Ya. Kalau muslim itu ada sebuah tata bahasa, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau Islam itu ada satu pernyataan, inna dinna indallahil Islam. Jadi inna dinna indallahil Islam dengan wa la tamutunna illa wa antum muslimun itu berbeda. Islam itu agama. Muslim itu adalah sifat ketaatan manusia. Siapapun juga akan disebut muslim kalau hatinya mau taat, mau tunduk hanya kepada Isafa innahu rahulullah halimatuhu.
Itu Al-Quran yang ngomong. Jadi orang Kristen itu kalau mau taat pada Yesus itu orang Muslim. Muslim itu bukan Islam. Muslim itu ada, dunia yang dijadikan zamannya Adam itu Muslim sudah ada. Islam itu ada mulai Muhammad pada usia 45 tahun. Karena Islam itu dikenalkan Muhammad bukan Muhammad waktu kecil. Tapi Muhammad pada usia 45 tahun baru Islam itu dikenalkan. Sebab 2 pernikahan Muhammad dari 22 istri Muhammad. Itu pernikahan yang pertama dengan Siti Khadijah. Itu pernikahannya dalam pernikahan Kristen. Pada zaman itu namanya Kristen bid'ah. Pernikahan kedua Muhammad dengan Siti Aisyah. Itu bukan pernikahan Kristen. Juga bukan pernikahan Islam. Tapi pernikahan sesuai dengan hukum Quraisy. Baru masuk pada pernikahan yang ketiga. Ya. Baru masuk pada pernikahan ketiga dengan Ummi Salamah. Itu barulah dia menikah secara Islam. Karena Muhammad baru memperkenalkan Islam pada usia 45 tahun. Ketika dia diangkat Nabi dan Rasul. Tapi yang mengangkat itu bukan Allah. Tapi 2 pendeta. Pendeta Warakah sama pendeta Buharia. Kebetulan salah satu pendeta ini adalah paman dari Siti Khadijah. Jadi pengangkatan Muhammad sebagai Rasulullah itu bukan pengangkatan langsung secara otoritas. Allah mengangkat dia sebagai Rasul Allah. Tidak. Dia diangkat pada usia 43 tahun. Baru 45 tahun Muhammad memperkenalkan apa itu Islam. Jadi Islam dengan Muslim nggak ada hubungan. Nggak ada hubungannya. Sebab kalau Islam bahasanya inna dinna inda wahil Islam. Kalau Muslim bahasanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap manusia itu bisa menjadi Muslim. Semua manusia, orang yang mau taat tunduk patuh hanya kepada Allah, itu disebut Muslim. Saya belajar selama 4 tahun di Madinah sana. Saya dididik untuk mengerti tentang sebuah kefanatikan agama. Saya dididik untuk melihat sebuah kebenaran yang nisbi. Saya tidak pernah dididik untuk mengerti tentang arti dari sebuah keselamatan itu sendiri. Sebab untuk masuk ke surga, saudara-saudara saya di Islam masih dalam taraf ragu-ragu. Karena berdasarkan salah satu ayat, seluruh orang Islam itu nanti pasti mampir dulu ke neraka. Pasti. Kalau tidak ingin mampir ke neraka, itu ada beberapa cara. 1, harus mati di kota Mekah sana pada waktu naik haji atau umroh. Yang kedua, orang itu harus mati pas malam Jumalegi. Itu kalau matinya pas malam Jumalegi tidak peduli itu perampok, pembunuh apapun, hari itu juga langsung masuk ke surga. Ketiga, dia bisa membunuh orang Yahudi dan Nasrani. Itu hukumnya langsung masuk ke surga. Nah, kenapa saya katakan gini? Al-Quran memberikan satu perintah. Dibenarkan. Karena apa yang dilakukan oleh Amrosi ya, sama Imam Samudra, sampai beberapa waktu itu Wakil Presiden Pak Yusuf Kala mengundang beberapa tokoh lama ke tempat kediaman beliau untuk mengklirkan sebuah suasana di Indonesia yang disebut teroris, bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok Amrosi dan seluruh orang-orangnya ini tidak sesuai dengan hukum agama. Ya akhirnya diklirkan. Tapi cara mengklirkan pun tidak memakai ayat. Karena yang dilakukan oleh Amrosi sama Imam Samudra ini adalah sebuah perintah. Perintah Al-Quran. Bukan perintah teroris, tapi perintah Al-Quran. Yahudu wala Nasr hatta tatabi'a milatahum. Wong Yahudi, wong Nasara iku. Wong Yahudi iku diwujudno wujud babi. Wong Nasara iku diwujudno wujud anjing. Maaf ini ya. Ini dahulu, ini saya nyetir Al-Qur'an ya. Jadi supaya Bapak-bapak bisa memahami tentang satu bahasa ini. Nah, di dalam permasalahan inilah orang Islam sendiri kalau dia mau menjalankan kehidupannya sebagai seorang Islam, jangan coba-coba pelihara anjing. Karena akan membatalkan niatnya. Ya, mau sholat 1 hari berapa rakaat pun kalau dia melihara anjing itu batal. Ya. Khususnya sekarang pas bulan suci Ramadan ya. Bulan suci Ramadan ini saya lihat semakin tahun semakin saudara kita ini dihadapkan pada keadaan yang sangat parah. Tidak mengerti apa itu arti puasa. Banyak orang puasa hanya menahan lapar. Padahal hukum puasa itu banyak yang harus diikuti aturan permainannya. Salah satunya adalah sholat 5 waktu. Orang kalau tidak menjalankan sholat 5 waktu, itu puasanya batal. Batal, gak bisa. Tiwas luwe ae. Batal. Padahal banyak orang puasa tidak menjalankan sholat. Yang kedua, hukumnya wajib, harus tarawih. Ya. Kalau nggak ikuti tarawih, ya, apakah mengikuti secara hukum 8 rakaat dari Imam Hambali atau kayak mengikuti 22 rakaat dari Imam Syafi'i, itu harus tarawih. Jadi kalau tidak menjalankan tarawih, itu membatalkan seluruh perannya puasa 1 hari tadi. Lah ini padahal banyak
hanya puasa tapi tidak menjalankan aturan permainan agama. Selama saya 4 tahun dididik di Madinah sana, saya melihat akan banyaknya kejanggalan. Ya, salah satu kejanggalan itu, mengapa Ka'bah yang selama ini kita putar, ya, kita putar itu 7 kali Ka'bah ini. Jadi orang naik haji itu mutar Ka'bah itu 7 kali. Setelah mutar 7 kali, dari kira-kira 1,5 kilo di sana ada yang namanya Hajar Aswad. Ada sebuah lempengan batu hitam yang dipercaya sebagai mitos kepercayaan. Di dalamnya dihuni 8.872 jin yang dikepalai oleh satu jin dari Baghdad namanya Hulda Al-Fitri. Itu yang menjaga Hajar Aswad. Yang menjadi pertanyaan saya waktu itu, mengapa Ka'bah yang begitu saya sanjung sebagai kiblat, tapi di dalamnya terisi sebuah berhala yang sampai detik hari ini belum dimusnahkan. Jadi di dalam Ka'bah itu ada 7 terowongan. Nah, di terowongan yang ketiga itu tersimpan 360 berhala. Dan dalam setiap pojok ini ada 3 berhala. Dan 1 berhala lagi bapaknya yang mengepalai, yang namanya Al-Ilah. Al-Ilah ini punya anak, Al-Atah, Al-Usa, Al-Manah. 3 anak inilah akhirnya disebut Tritisme. Ketiga alahan, bukan Trinitas. Jadi Al-Quran tidak pernah menentang Trinitas. Yang ditentang oleh Al-Quran itu adalah Tritisme, ketiga alahan, bukan Trinitas. Ya. Dari situlah saya mulai merasa bahwa ada sebuah kejanggalan. Kejanggalan yang lebih mendalam lagi adalah sebuah kebohongan publik. Yang sampai detik hari ini menjadikan sebuah kebohongan yang tertutup rapat bagi siapapun juga. Kecuali 2 gelar yang dimiliki oleh orang itu. Dari turunan syekh atau turunan if. Itu program kenyataan yang terjadi di, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah punya teman seorang haji, atau sering kita melihat orang pulang haji itu pasti membawa oleh-oleh, banyak oleh-oleh. Kadangkala orang naik haji, khususnya orang-orang Jawa ini bingung. Orang Arab itu tidak mengenal apa itu tasbih, tidak kenal orang Arab itu, tidak kenal apa itu tasbih, karena di sana tidak pernah pakai tasbih. Tasbih itu diambil dari Indonesia, dibawa ke Arab, dari Arab dibeli lagi orang Indonesia. Kan bingung kan? Bingung. Lang bawanya dari sini, dibawa sana, dari sana dibawa lagi ke sini. Nah, ini namanya orang bingung. Orang Arab itu enggak kenal tasbih, enggak ngerti. Masalah tasbih itu hanya dibawa oleh orang-orang NU. Coba lihat orang Muhammadiyah itu. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat di Masjid Al-Falah. Enggak ada ulamanya pakai tasbih, enggak ada. Enggak ada, diharamkan hukumnya malah. Enggak boleh pakai tasbih. Tasbih ini dibawa oleh orang-orang NU. Yang masih ada satu rentetan dengan Hinduisme waktu itu. Agama kejawen. Nah, ini enggak bisa masuk ke tanah Arab. Tapi karena menjadikan satu mitos adat, akhirnya orang-orang Arab mengambil satu kesempatan. Kesempatannya cukup besar. Yaitu mencoba mengambil produk dari Indonesia yang namanya tasbih dibawa ke Arab. Nah, dari Arab itu dibeli lagi. Padahal kalau di sini 10.000, di sana 100.000. Berapa real yang harus dia keluarkan? Tapi orang-orang Jawa ini senang. Senangnya tuh kalau bawa oleh-oleh dari Arab itu bangga. Karena ada kesucian di dalamnya. Apapun bendanya suci. Sampai-sampai ada satu hal yang membuat bukan saja bingung, tapi sebuah kebodohan yang menuju satu kekufuran. Kekufuran ini akan membawa manusia kepada angka tingkat kekafiran. Yang disebut air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini air yang dipercaya sebagai kekuatan magic yang luar biasa. Sehingga setiap orang tuh ke sana tuh berlomba-lomba, kadangkala bawa 3, 5 sampai 10 jerigen. Ya, orang-orang yang berziarah, tetangganya pulang dari naik haji, dia bisa berziarah, yang diminta itu pertama pasti air Zam-Zamnya. Pasti nggak minta apa-apa, celak apa nggak diminta. Yang diminta pertama adalah air Zam-Zam. Yang menjadi permasalahan sekarang, benarkah bahwa air Zam-Zam ini diambil dari sumur yang namanya Alif Lam Mim? Yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat yang pertama. Alif itu Allah, Lam ini air, Mim ini kehidupan. Jadi di dalam sumur ini tertera bahwa Allah itu sumber air kehidupan. Yang menjadi pertanyaan, siapakah sumber air kehidupan ini? Sebab selama 4 tahun, saya setiap sholat itu pasti di Masjidil Haram. Jadi saya pasti melewati sumur itu. Dan saya yang menjadi saksi mata bahwa di dalam sumur itu tidak pernah ada setetes air pun. Sumurnya ada, airnya nggak ada. Bingung kan? Bingung, sumurnya ada, airnya nggak ada. Nah, terus yang digawa mulai wong kaji ki apa? Akan bingung. Ya. Saya sendiri juga bingung waktu itu. Bingung.
Nah itu di atas sumur, ini seandainya sumur, di sini ini ada dam besar. Ditaruh di mulut sumur agak masuk dalam sedikit. Dam besar ini masuk ke tempat suci air wudhu Masjidil Haram. Nah dam ini ada lubang, 7 lubang untuk masuk sini, masuk lagi. Jadi diambil itu disedot airnya. Sehingga akhirnya saya bilang, lo ono sing digowong mulai kaji ki air PDAM. Lucu kan? Sesuatu hal yang lucu, tapi ini adalah suatu fakta bahwa kita merasa iba melihat saudara-saudara kita menginginkan sumber air kehidupan sampai membuang ribuan real untuk membeli itu. Sampai ekspor impor air ini masuk ke Indonesia, dijual di Indonesia. Itu setiap hari itu yang ngoplos itu, Abakaji Kasan itu ngoplos itu saya sampai geleng-geleng. Ya, kalau saya bahasakan Indonesia, sampai ini kok ngene. Orang Arab itu tidak penting, yang penting duit. Nah, jadi airnya dari sana sudah air PDAM masuk ke Sunan Ampel, dicampur sama air Sunan Ampel itu. Dijual satu botol itu 12.500. Ditulisi air Zam-Zam, air mujizat Allah. Nah, saya kadangkala ikut beberapa waktu yang lalu ketika saya beli kitab, saya tanya dan saya sampaikan, itu di bawahnya ditulis aja apa? PDAM. Oh, marah orangnya. Wah, jangan gitu Ustaz, lo enggak. Terus si PDAM aja enak. Karena kenapa? Air ini tidak pernah ada. Disinilah kita harus merasa bangga bahwa Allah yang kita sembah, Yesus yang kita sembah, junjungan kita, Abi kita, dialah adalah sumber air kehidupan itu sendiri. Air. Ya. Dan itu ada di dalam Al-Quran. Bahwa Yesus itu adalah Alif Lam Mim. Saya sampai kadang-kala waktu itu bingung. Benar nggak sih orang Kristen ini mentuhankan 3 Tuhan? Setelah saya renungkan, ternyata Al-Quran pun mengakui bahwa orang Kristen itu bukan mentuhankan 3 Tuhan. Yesus itu punya gelar banyak di Al-Quran. Yang anehnya, mengapa Al-Quran yang menjadi kekuatan hidup saya waktu itu tidak pernah menulis sejarah yang begitu panjang tentang Muhammad? Justru Al-Quran ini menulis 90% perannya Nabi Isa. Gelar yang dimiliki oleh Nabi Isa itu banyak. Salah satunya adalah gelar Alaihissalam. Alaihissalam ini artinya membawa keselamatan. Berbeda dengan SAW, Sallallahu Alaihi Wasallam, meminta keselamatan. Alaihissalam pembawa keselamatan. Sallallahu Alaihi Wasallam meminta keselamatan. Ini perbedaannya. Tapi orang-orang Islam di Indonesia ini berhubung banyak yang buta aksor, bisa baca nggak ngerti artinya. Akhirnya dia bangga karena junjungannya mempunyai gelar SAW. Gelare junjungannya wong Nasoro itu cuma loro AS. Junjunganku gelare 3 SAW. Meminta keselamatan. Sehingga kita menyadari bahwa Allah yang kita sembah, Yesus yang kita sembah adalah pembawa syafaat. Pemimpin kita ini pembawa syafaat. Di luar Yesus itu pembawa sholawat. Ini perbedaannya antara orang Kristen sama orang Islam. Ya, dengan saudara kita di seberang, mereka berlomba-lomba untuk menanamkan amal ibadah supaya dia bisa masuk ke surga. Kenapa diwajibkan untuk berlomba-lomba membaca sholawat? Karena ada sebuah cerita. Jika sang pemimpin ini nanti masuk ke surga, maka seluruh umatnya juga akan dimasukkan ke surga. Jadi di sana dikatakan, jika pemimpin ini masuk surga, makanya umatnya ditangguhkan. Kutangguhkan pembacaan sholawat ini ke umatku. 17 kali dalam sholat, orang ambil sujud 17 kali pula orang harus membaca sholawat. Tujuannya supaya memohon. Bukan memohon pengampunan, tapi memohon keselamatan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, selamatkan junjunganku Muhammad. Wa ala ali, selamatkan sanak kadang keluarganya. Wa sahbihi, selamatkan juga sahabatnya. Lek wis 3 perkara iki diselametno, terus aku sing nyelametno sapa? Siapa kita yang nyelamatkan? Tidak ada, ya kan? Kita nggak akan pernah terselamatkan. Karena konteks ayat ini hanya untuk dia, untuk keluarga dan sahabatnya. Kita tidak pernah diakui sahabat.
Kalau kita nggak selamat, wong kita kena api sedikit aja susah mau masuk neraka. Betul, hakim di sana nanti ngedok-dok amal ibadahmu berapa, dosamu berapa, dijatuhkan hakim setahun mlebu neraka. Waduh, setahun sak jam rasane kepanasan setahun. Sehingga ketika saya ada di Madinah sana, saya mulai merenung. Benar gak agama yang saya bawa ini? Tapi saya merasa bahwa agama tidak bisa menyelamatkan manusia. Walaupun agama Kristen pun tidak bisa menyelamatkan manusia. Saya nggak percaya kalau agama Kristen itu bisa menyelamatkan manusia. Nggak percaya. Sampai detik hari ini pun saya nggak percaya. Sebab saya tetap mengambil satu kesimpulan. Bahwa agama tidak bisa menyelamatkan manusia. Tapi yang bisa menyelamatkan manusia, satu-satunya jalan jembatan Shiratal Mustaqim, orang di luar Yesus tidak bisa diselamatkan. Itu satu hal. Ya, orang di luar Yesus tidak bisa diselamatkan. Agama apapun juga. Sehingga ketika saya dari Madinah, saya ke Abbas, saya ke Afghanistan sana. Saya didik di Afghanistan bukan untuk belajar ilmu agama, tidak. Tapi diajari ilmu jihad. Diajari ilmu carane mateni wong Kristen iki kaya apa. Diajari ilmu keras. Kayak harimau, diajari dengan segala hal. Kita masih enak loh hidup di Indonesia ini. Walaupun kita seringkali dihadapkan pada permasalahan-permasalahan hidup secara birokrasi agama. Tapi tidak seperti di Afghanistan sana. Orang Kristen di sana itu banyak yang disembelih. Ini betul. Saya cerita ini bukan mengada-ada. Saya bukan membaca buku atau katanya. Saya menyaksikan sendiri. Kalau membunuh orang Kristen, ya Pak Bu tak kasih tahu, ini bukan cerita ngeri tapi betul fakta. Membunuh orang Kristen di sana itu nggak pakai pedang atau nggak pakai golok yang tajam, pakai golok yang tumpul. Subhanallah. Na'udzubillah min dalik. Moga-moga didoakan. Itu satu hal yang sering kali saya lihat di sana. Sehingga Kristen di sana itu menghadapi satu tekanan yang luar biasa. Ketika saya selesai dari Afghanistan, saya dididik sana hanya cukup 3 bulan. Saya pulang ke Indonesia sebentar. Saya diberangkatkan ke Filipina, ke daerah Maroko. Dari Maroko, saya berangkatkan ke Kucing Sarawak. Terakhir setelah saya di sana, saya dipersiapkan untuk memimpin FPI di Surabaya. Karena kebetulan di Surabaya ini Dewan Kepengurusan FPI kosong. Dalam arti kosong ini tidak ada satupun orang yang dianggap layak memimpin kecuali saya. Kenapa saya dianggap layak waktu itu? Karena saya ini orangnya keras, cuma itu. Bukan masalah pandai. Sebab orang FPI itu tidak butuh orang pandai. Yang dibutuhkan adalah orang keras, berani mati. Itu orang FPI. Sehingga kemarin ketika saya ditanya oleh Ustadz Hanefi, sampai sekarang apa Ustadz masih ingin menjadi orang FPI? Iya. Karena dalam pengajaran saya, Islamologi itu yang saya sekarang ngajar di Rungkut Mapan Tengah sana, saya selalu tulis di belakang yang saya tanda tangani, FPI. Aku adalah FPI. Saya sampai sekarang juga masih tetap FPI. Kalau dahulu saya adalah FPI Prom Pembela Islam, sekarang saya FPI Pom Pembela Isa. Kan cukup dipunggel bahasanya aja. Ya. Kalau dahulu Prom Pembela Islam, sekarang Prom Pembela Isa. Islamnya diganti Isa. Isa memang tidak butuh dibela, karena dia adalah ilahi manusia ilahi. Kristus tidak butuh pembelaan, tapi solidaritas kita harus kita tunjukkan. Cinta kasih kita, menghargai penderitaan Kristus harus kita tunjukkan. Bukan sekedar berucap, tapi berbuat. Kalau Petrus waktu dia minta mati disalib, kepalanya ditaruh di bawah, kakinya taruh di atas. Dia katakan, hukuman ini pun belum layak bagiku kalau aku melihat penderitaan Tuhanku. Itu Petrus itu matinya, kepalanya ditaruh di bawah, dia katakan belum layak. Dia masih merasa itu semua hukuman yang paling ringan. Dia menginginkan lebih daripada itu. Kira-kira kalau malam ini bapak-bapak siap mati martir seperti Petrus berani? Berani Pak? Tunggu dulu. Itu jawaban yang paling enak. Tunggu dulu Pak. Utang saya masih banyak Pak. Hidup saya masih susah Pak. Kalau saya disuruh martir seperti Petrus Pak, kepalanya ditaruh ke bawah. Sekarang kepala saya jadi kaki, kaki jadi kepala Pak, untuk cari ekonomi. Jadi saya nggak mengerti bagaimana berjuang sebagai jihad Laskar Kristus. Sehingga Tuhan katakan dalam 2 Timotius di sini dikatakan, ikutlah. Ada satu tawaran yang indah. Ikutlah aku masuk ke surga. Ikutlah aku untuk mengambil berkah. Semua orang berbondong-bondong. Ayo ikut aku. Kemana? Itu ada hajatan di rumahnya Pak Pendeta. Banyak hidangan yang diberikan.
Tapi ayat ini justru tidak. Tuhan katakan, ikutlah menderita. Makanya saya katakan ayat ini jarang disukai orang Kristen. Karena orang Kristen kalau ditanya, ayo ikut makan, mau. Oh mau. Ayo ikut aku, di sana ada sembako, mau. Mau ikut menderita. Tunggu dulu Pak, tunggu Pak. Saya masih ada urusan, tunggu Pak ya. Tunggu. Itu jawabannya sering kali diberikan. Ya. Sehingga ketika saya masuk, dan saya merasa ketika saya dikontrak oleh LaTV sebagai tim pemburu hantu, ya. Mungkin kalau yang sering kali lihat tim pemburu hantu nggak lupa dengan wajah saya yang ganteng ini ya, nggak lupa. Walaupun rambut saya waktu itu panjang, jenggot saya agak panjang, tapi nggak lupa dengan wajah saya ini, karena wajah saya ini seperti Gondoruo ya. Kalau yang pernah tahu Gondoruo ya wajahnya persis saya, cuma bulunya lebih banyak Gondoruo gitu aja. Nah, lebih banyak Gondoruo ya. Saya merasa bahwa selama hidup saya tidak kenal Yesus, hidup saya itu selalu dipimpin oleh roh halus. Jadi damai itu nggak pernah ada. Damai itu selalu abstrak. Damai itu selalu seperti fata morgana. Sepertinya berwujud, punya ini, punya itu ya. Saya juga ngajar sebagai dosen, mengajar di Fakultas Tarbiyah. Seakan-akan semua saya punya, tapi semua hampa. Kenapa hampa? Karena saya merasa setelah saya hidup dan mati nanti, kemana saya harus pergi? Kalau hari ini saya harus mati, apa yang saya bertanggungjawabkan kepada Tuhan? Itu terus menenggung dalam hati saya. Sehingga kadang-kala kalau saya sudah marah, kalau diajak untuk ngejar hantu itu paling seneng. Saya ini paling seneng kalau diajak gelut sama hantu. Kadang-kala hantunya lihat saya sendiri itu takut. Hantunya itu takut lihat saya. Iya, saya pernah pendelik-pendelian sama Gondoruo itu pernah. Tak pendeli dewe. Seneng saya kalau pendeli sama Gondoruo itu. Hingga sampai akhirnya wajah saya kayak begini ini. Kayak begini karena apa? Makanya jangan suka pendelik-pendelian sama setan. Orang Kristen yang suka pendelik-pendelian baik setan, hatinya akhirnya jadi setan. Saya cerita gini ini, saya memang bukan seorang paranormal seperti Ki Gendeng Pamungkas atau Ki Jogobodo, tapi saya membuka praktek ke arah sana juga masalahnya. Kalau Ki Jogobodo, Ki Gendeng Pamungkas full. Ya, perbedaannya paranormal dengan ustadz yang merangkap paranormal itu beda. Kalau paranormal plus, itu sholat itu hukumnya haram, tidak boleh. Ki Gendeng Pamungkas, Ki Jogobodo itu suruh sholat haram, dia tidak boleh. Tidak mau apa itu sholat 5 waktu, pegang Al-Quran itu tidak boleh hukumnya. Tidak boleh, berbeda dengan ustadz yang juga masuk dalam paranormal. Itulah yang terjadi dalam hidup saya sampai akhirnya masuk pada tahun 2004. Saya masih ingat memori saya pada tanggal 29 Maret 2004. Saya bersama teman-teman paranormal pergi ke sebuah daerah kerajaan Singosari sana. Nah, di dalamnya kebetulan ada Ki Jogobodo. Nah, di sana mau mengambil sebuah benda namanya Golekan Kencono. Nah, Golekan Kencono ini sampai sekarang memang dikejar oleh orang-orang yang senang ilmu ya. Karena Golekan Kencono ini sebuah golekan yang terbuat dari emas murni dan di dalamnya ini terhuni ribuan jin. Setiap orang yang bisa mengambil golekan Kencono ini, itu konon ceritanya akan mempunyai ilmu abadi. Ya. Kalau dari Krisna Kosostro, Luk Pitu, Luk Limo, Merah Delima, Kol Buntet, Besi Kuning, semua itu sudah pernah ada. Tapi satu benda ini sampai detik ini nggak ada. Hingga waktu itu teman-teman cari, mendeteksi, akhirnya ke arah sana kita harus lacak. Ketika saya melacak ke sana, rata-rata memang orang-orang yang bisa melacak ke sana itu harus punya ilmu Rogo Sukmo. Ilmu Rogo Sukmo itu ilmu tingkat tinggi, ilmu yang hidup di dalam panca indera ketujuh. Kalau paranormal yang barusan keluaran jebolan pondok itu rata-rata panca inderanya cukup ke-6, tidak bisa menerobos tata arais atau tidak bisa Rogo Sukmo. Rogo Sukmo ini adalah sebuah ilmu tingkat tinggi karena memisahkan antara tubuh jasadnya dan rohnya untuk dikeluarkan. Ini pun harus ada yang jaga. Kalau nggak ada yang jaga, itu kalau waktunya sudah habis, itu beresiko tinggi kalau dia nggak kembali. Sampai akhirnya pada tanggal 29 Maret itu saya berusaha masuk ke tempat sebuah alam yang tidak pernah saya temui. 10 tahun saya keluar masuk ke alam gaib. Apakah itu alam jin, alam Gondoruo, alam siluman. Alam ini ada 3. Alam Gondoruo, alam jin, alam siluman. Ini maksudnya alam gaib ya. Alam gaib bukan alam manusia seperti yang saat ini kita huni, bukan. Nah, alam-alam inilah yang seringkali saya datangi. Sampai akhirnya pada tanggal 29 Maret 2004 ini saya masuk ke sebuah alam yang tidak pernah saya mengerti. Alam apa ini? Ya. Alam ini sangat indah, taman yang indah, sangat indah. Saya nggak bisa melukiskan keindahan taman ini. Ya, saya nggak bisa lukiskan. Rasanya indah, sejuk sekali.
Kalau ini alamnya siluman, alamnya jin, tidak mungkin langsung diadakan dengan kun fayakun, jadi dan jadi. Itu nggak mungkin. Seandainya sepandai-pandai orang bisa mensulap keadaan itu, baunya ini kentara. Orang ahli gaib itu bisa ditipu dengan rekayasa permain di depan matanya. Tapi penciuman bau ini tidak bisa ditipu, karena bau ini tidak bisa dihilangkan dari kekuatan gaib. Setiap benda-benda gaib ataupun roh-roh halus ini baunya berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Nah, itu. Jadi itu yang terjadi ketika saya di alam gaib. Ada sebuah tangan yang menyentuh di pundak saya di belakang ini. Ketika tangan ini menyentuh pundak saya, ada sebuah kekuatan power yang begitu besar yang tidak pernah saya dapati selama saya hidup sebagai seorang paranormal waktu itu. Kekuatan apa ini? Dia sentuh pundak saya. Assalamualaikum Mahrus. Saya tetap tidak bergeming, siapa orang ini? Saya tidak ingin mengakhiri sholat tahajud dalam roh gaib saya yang disebut sholat sunatan bil gaib. Jadi saya tidak membiasakan hal-hal untuk penyelesaian sebelum bisa saya selesaikan. Nah, akhirnya setelah saya selesaikan, saya mengambil at-tahiyah yang terakhir, saya toleh ke belakang. Dia ulurkan tangannya. Saya masih teringat jelas, saya nggak lihat wajahnya, saya hanya lihat tangannya aja. Tangannya ini persis kayak kristal. Kalau tangannya jin nggak mungkin, karena tangannya jin itu merah. Kalau tangannya Gondoro itu hitam, banyak bulunya. Tangan yang paling bagus itu tangannya siluman. Tangannya Kanjeng Liro Kidul itu bagus memangnya, cantik bagus. Tapi sebenarnya penuh dengan ulat, bohong. Ya. Saya kalau ngajak salah satu teman yang nggak ahli gaib ke tempatnya Punggawanya, nggak mau balik, karena di sana banyak orang cantik-cantik. Tapi kalau matanya sudah lihat, dia kaget. Yang dilihat ini bukan orang cantik, tapi lebih jelek daripada orang jelek di dunia. Iya, tapi kalau dia tidak melihat sepintas gini, subhanallah, cantik-cantik. Betul itu. Itu Punggawanya Nyi Loro Kidul itu semua cantik-cantik, tapi sebenarnya jelek-jelek. Sampai akhirnya ketika dia memberikan, di atas tangannya ada sebuah lempengan roti. Dia berikan, kamu butuh ini. Saya mendengar suara dan tangannya, enggak melihat wajah maupun tubuhnya. Saya hanya mendengar suara. Ya. Kamu butuh ini. Enggak. Yang saya cari itu golekan kencono. Enggak, kamu butuh ini, ambillah. Enggak, saya cari golekan kencono. Saya tetap ngotot. Iki pikir jin iki geblek jin iki. Wong ono ndelek golekan kencono dikai roti. Hati saya gitu. Saya merasa siapa orang ini? Kalau jin kok enggak gini, tapi hati kecil saya mengatakan ini jin. Tapi terus berontak. Akhirnya karena waktu habis, saya balik lagi ke jasad saya. Saya sharing dengan beberapa rekan-rekan paranormal, dan kebetulan waktu itu ada Ki Joko Bodo, jadi kita sharing. Saya cerita pada Ki Joko, Ki, saya bertemu dengan alam begini. Ki Joko Bodo nggak percaya. Wah, nggak mungkin ada alam seperti itu. Itu alam-alam semacam itu hanya surga katanya. Tapi surga itu belum saya percaya sampai sekarang. Jadi Ki Joko Bodo itu kalau nggak percaya ke rumah Ki Joko Bodo, dia nggak percaya adanya surga. Surga iku yo awak kulek seneng ku surga, neraka iku lek awak menderita iku neraka. Ki Joko Bodo itu nggak percaya. Tapi dia pernah mengucapkan satu kata kepada saya. Ketika saya ceritakan apa yang saya lihat, dia membuat satu pernyataan. Wujud sing sampean delok iki Ustaz iku wujude swarga, tapi aku swarga gak percaya. Nah ini. Dia bisa menyatakan wujud surga, tapi dia nggak percaya surga itu ada, nggak percaya. Ki Joko Bodo itu nggak percaya kalau surga itu ada. Sampai akhirnya saya tanya sama Ki Joko, Ki, sampean sudah temu ndak itu golekan kencono? Oh sudah Ustaz, tapi nggak bisa saya ambil. Itu yang jaga ribuan jin kerdil-kerdil katanya. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Orang yang bisa mengambil golekan kencono ini, itu dikasih penyakit ingusan seumur hidup. Bapak-bapak bisa bayangkan. Ya tahu ya penyakit ingusan, penyakit umbelan gitu Pak. Misakrip gak payu Pak. Ya kan? Tidak payu. Masalahnya apa? Kalau orang sudah dikasih penyakit itu, dikasih misakrip ribuan pun ya tidak akan bisa sembuh. Bisa out malah. Ya. Sampai akhirnya setelah selesai acara itu, dibatalkan semua rencana untuk mengambil golekan kencono itu. Tapi hati saya waktu itu masih ada kebimbangan. Sopo sak temeni wujute wong sing ngekei aku roti mau. Lek jin ndak mungkin. Penasaran saya. Saya pingin balik sebenarnya. Tapi saya mikir kalau saya balik beresiko tinggi. Saya harus menunggu masuk ke bulan Suro. Dari bulan Maret itu sampai masuk itu ke angka 2 bulan. Berjalan ke depan dari bulan Maret itu sendiri. Pada tanggal 29 Maret itu. 2 bulan saya masuk, saya berjalan sendiri. Tanpa ada yang mengawal. Padahal orang Rogo Sukmo itu sepandai-pandai ilmu kekuatannya. Itu harus ada yang jaga. Karena kalau waktunya habis, ini yang jaga ini cukup tangannya digedrukan ke lemah 3 kali gini. Itu jasadnya akan dikembalikan ke rohnya lagi. Tapi kalau nggak ada yang jaga itu musnah. Saya nekat berangkat, bismillah, budal.
Tak niati lillahi ta'ala. Bah aku mati sih penting aku kepingin kepethuk wujud wong sing ngekei aku roti. Sudah tak niati lan tak kasih berangkat saya waktu itu. Saya pesan sama istri saya, kalau saya nggak pulang jangan cari saya cari benda yang tidak pernah ada di muka bumi ini, saya bilang. Betul. Satu ketika saya berangkat dan saya mengadakan meditasi hampir 2 jam, saya melepaskan roh saya dari jasad saya hanya berpikir, satu saya nyasar ke tempat lain, resikonya berat. Berarti roh saya harus langsung masuk ke sebuah media yang waktu itu saya lihat. Kalau tidak masuk ke alam yang saya lihat itu, resikonya besar. Akhirnya apa yang saya harapkan tuh terwujud. Saya langsung masuk ke tempat sebuah alam yang dimana alam itu yang pernah saya lihat 2 bulan yang lalu. Rasa kebahagiaan bagi saya. Namun satu kebahagiaan ini saya nggak akan lebih bahagia lagi kalau saya belum melihat orang yang memberi saya roti. Siapa sebenarnya orang itu? Akhirnya saya rapalkan dengan berbagai banyak doa, ya. Doa dengan berbagai banyak doa, doa macam Quran apapun tak baca supaya orang ini datang. Sebab tak baca surat jin 3 kali gak teko-teko. Biasanya kalau datangkan jin kan Quran mengajarkan suruh baca surat jin, ya. Quran itu ajar surat jin, gitu. Nah, kalau di Kristen ini Alkitab tidak ada surat jin, ya. Nah, tapi umatnya banyak jadi jin kartubi. Nah, ini banyaknya gitu, Pak, ya. Nah, jadi satu hal yang menjadi pertanyaan saya waktu itu, saya sudah baca surat jin, itu orang macam goib macam apapun biasanya cukup sekali baca surat jin, itu langsung datang. Ini saya baca 3 kali nggak teko-teko. Tapi kira jin model apa? Dipocoping telu gak teko-teko. Akhirnya saya nggak baca surat jin, saya baca dzikir yang sebenarnya tidak boleh dibaca di alam gaib itu. Maksudnya tidak boleh, ini kontradiksi dengan pemanggilan jin. Saya baca waktu itu. Saya masih teringat saya baca waktu itu genap 360. Ya, karena saya orang-orang ahli gaib itu kalau menghitung nggak pakai tasbih, pakai tangan. Jadi tangan ini ada hitungan 3, 1 2 3, 1 2 3. Itu dihitung. Dihitung sampai 360 kali saya baca. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya baca terus astaghfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad terus. Tapi ketika saya mau baca Muhammad ini keder sebenarnya. Kok keder? Enggak saya baca. Saya baca dzikir terus. Setelah saya baca dzikir, ada sebuah angin besar. Saya masih ingat waktu itu ada sebuah angin besar sekali. Bagi orang yang ahli gaib itu isyarat. Kalau ada angin besar berarti ada kekuatan lain muncul. Betul. Yang saya rasakan datang blek di depan saya. Saya waktu itu masih tertunduk, nggak lihat orangnya, tapi saya merasakan kehadiran orang itu. Ketika dia sudah membuat salam, assalamualaikum mahrus, saya jawab, waalaikumsalam warahmatullah. Satu kata yang saya dengar keluar langsung, yang mendengung, yang saya lihat, dia katakan, ya ayyuhalladzina amanu, hei makrus, kalau kamu benar-benar orang yang beriman, tubu ilallahi, bertobatlah kepadaku, taubatan nasuha, bertobatlah sesungguh-sungguhnya engkau bertobat kepadaku. Saya mulai mikir waktu itu, dosa apa saya disuruh bertobat? Salah apa saya? Saya datang ke sini dengan niat baik untuk mengambil golekan kencono. Tapi orang ini datang saya disuruh tobat. Salah apa saya? Secara manusia saya merontak waktu itu, salah apa saya? Terus didengungkan itu. Akhirnya saya tanya, secara hukum gaib saya tanya, siapa engkau? Kalau engkau memang manusia berupa bentuk wujud apapun juga, tunjukkan wujudmu di hadapanku. Siapa engkau? Ini saya bahasakan Indonesia. Kalau di sana gak payu bahasa gini, bahasanya pakai bahasa gaib. Sampai pada akhirnya dia memberikan satu pernyataan. Isa fa innahu, akulah Isa yang selalu mengatakan perkataan yang benar. Isa fa innahu rohullah, akulah roh Allah itu sendiri. Halimatu, dan akulah halimatu, firman yang hidup. Saya waktu itu sempat, bulu kuduk saya ini biasanya nggak takut. Selama hidup saya sempat takut waktu itu. Subhanallah, yang datang ini Isa. Berarti Isa ini adalah junjungannya orang Nasoro, yang selama ini sesuatu yang saya benci, yang nggak saya suka. Kenapa dia datang? Harusnya yang datang waktu itu Muhammad, bukan Isa. Kenapa harus? Nah, mungkin Muhammad tidak boleh digambar, tidak bisa dilihat wajahnya, malu lihat saya karena sama jeleknya mungkin ya, mungkin sehingga dia nggak mau lihat saya. Nah, tapi Yesus melihat saya karena saya ini jelek, hatinya juga jelek, orangnya juga jahat. Yesus mau datang karena saya melihat konteks Alkitab mengatakan bahwa yang sakit itu butuh tabib.
Aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Sehingga ketika Yesus melihat hati saya yang jahat, wajah saya yang jelek, hidup saya yang jelek, dia mau datang. Kenapa bukan pemimpin saya yang datang? Saya malah berharap pemimpin saya yang bisa datang. Supaya bisa berhadapan-hadapan dengan saya. Kok enak kok njak tunggu aku terus, aku dia turun tentu selamat kok. Satu hal itulah yang menjadikan suatu hal yang buat saya ini ngeri waktu itu. Dia ulurkan tangannya kembali. Kamu butuh ini. Enggak, aku ini sebenarnya mau cari golean kencono. Aku butuh golean kencono. Enggak, kamu butuh ini. Ambil dulu. Saya tantang sebelum saya ambil golean kencono itu. Tapi itu bukan golean kencono, roti yang di atas tangannya itu. Saya tantang. Apa sebenarnya maumu? Ambil dulu. Enggak, saya enggak akan ambil sebelum saya tahu apa kemauanmu. Enggak, ambil dulu. Karena dalam setiap power pembicaraan orang itu seperti ada sebuah magnet. Seperti sebuah ada magis yang luar biasa. Yang membuat orang yang menghadapinya ini gak bisa bicara apa-apa. Apapun yang disampaikan oleh Isa waktu itu di hadapan saya. Yang saya dengar, ini saya mati kaku sepertinya. Sepertinya saya menghadapi sebuah kekuatan yang saya gak bisa berbuat apa-apa. Sampai akhirnya saya terima roti itu. Ketika saya terima dari tangannya, itu masuk ke tubuh saya. Tidak saya makan maksudnya. Hilang dari tangan saya tapi saya merasa lebih kuat lagi tubuh saya waktu itu. Jadi seperti saya makan, tapi enggak saya makan. Saya pegang, tapi hilang di tangan saya ini. Hilang itu masuk seperti orang dialiri aliran air yang begitu indah. Sampai akhirnya saya tanya, saya sudah terima. Sekarang apa mau? Langsung dia katakan, aku akan mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Kata-kata itu membuat saya semakin marah, bukan semakin bisa terima. Saya berpikir, orang ini sebenarnya maunya apa? Berarti orang ini enggak cinta sama saya, mau bunuh saya. Kenapa enggak bunuh saya? Sebab mungkin orang ini merasa saya ini orang yang selama ini membencinya, hingga saya diutus seperti anak domba. Kalau memang dia senang sama saya, harusnya dia ngomong, kamu akan saya utus seperti harimau untuk menghadapi serigala. Kan enak kalau harimau hadapan-hadapan dengan serigala, tarung pasti menang harimau. Lah kalau anak domba disuruh ke serigala, kan pasti mati Pak Bu ya. Mati hukumnya. Mati, tidak ada. Anak domba yang dibawa ke tengah-tengah serigala bisa hidup itu tidak ada. Tidak ada ceritanya. Sehingga mau nggak mau hati saya marah. Nggak mungkin. Omong kosong ini. Ini amanat, bukan amanat agung. Berontak hati saya. Enggak Tuhan. Kalau memang kau mau utus aku seperti harimau. Enggak, aku utus kamu seperti anak domba. Saya mulai bingung waktu itu. Kenapa saya harus diutus seperti anak domba? Baru saya sadari beberapa waktu yang lalu. Anak domba ini tambun, nikmat. Kalau harimau yang datang ke serigala, serigala itu lari. Kalau orang Kristen datang ke orang Islam, wajahnya kayak harimau, orang Islam lari. Ya kan? Tapi kalau dia datang wajahnya seperti domba, putih, tambun, lezat, itu orang Islam akan kejar. Terus dikejar. Semakin dia kejar, akhirnya dia makan. Setelah ditelan dinikmati, begitu indahnya firman Tuhan dalam orang-orang Kristen. Begitu nikmatnya. Dia rasakan, dia punya nikmat rotinya orang Kristen ini. Jadi tidak ada pertarungan. Sehingga saya mulai menyadari itu, saya tanya, hati saya ini keras Tuhan. Saya ini orangnya gak mudah percaya. Saya ini orangnya mudah naik pitam. Apalagi kalau mendengar orang Kristen. Kalau engkau memang panggil aku ingin kau ubah hidupku, hatiku, jiwaku. Akhirnya di mata saya dipertontonkan sebuah ayat yang setelah saya selidiki itu benar. Di dalam Yeskel 36 ayat 26. Makhrus, aku akan memberikan roh yang baru, hati yang baru, hati yang taat, dan menjauhkan hatimu dari hati yang keras. Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah, telah mengubah hidup saya waktu itu. Tapi kalau boleh saya garis bawahi, cerita saya itu tadi belum membuat saya bertobat. Saya enggak bertobat, enggak. Saya enggak langsung bisa terima Yesus, masuk Kristen, enggak. Saya belum bertobat. Ada banyak orang-orang bertanya, pertobatan saya ini tepatnya itu kapan? Saya bingung, enggak bisa jawab. Saya hanya bisa cerita kronologis perjalanan saya. Tepatnya tobatnya kapan saya enggak tahu. Karena perjalanan saya mulai tanggal 29 Maret ini penuh dengan misteri. Kenapa begitu?
Karena banyak gereja yang menolak saya. Kenapa dia tolak saya? Setelah tahu saya orang EPI. Tidak ada orang EPI itu yang mau bertobat. Tidak ada ceritanya. Itu akal-akalan Markus mau menghancurkan orang Kristen. Saya hanya bisa jawab. Kalau saya mau menghancurkan Anda, saya tidak perlu masuk gereja Anda. Anda akan kenal bagaimana gayanya orang EPI. Tidak perlu tarik ulur atau mencari jalan belakang. Cukup berhadapan-hadapan di depan. Wong sekarang di Indonesia ini jadi polisinya itu orang EPI kok. Bukan polisi. Yang jadi polisi di Indonesia ini orang EPI. Setiap gerakannya dihalalkan. Menghalalkan segala cara. Saya berani bersaksi begini walaupun ada yang mendengar siapapun saya nggak takut. Enggak, saya nggak takut. Sedikit pun saya nggak takut. Saya diancam orang mau dibunuh orang, pisau sudah masuk ke perut saya itu sudah sering. Nggak takut. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Karena saya diutus oleh Tuhan seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak sehelai rambut pun jatuh dalam hidup saya. Nggak akan. Itu nggak akan. Sehingga saya tidak pernah merasa takut dan gentar. Setiap kesaksian saya di mana-mana. Setiap orang yang mengundang saya katakan, Bapak nggak takut. Saya tanya kembali, yang takut itu saya atau sampan yang mengundang? Kalau saya takut, karena saya tahu resiko saya apa. Saya tahu, resiko saya hanya satu, mati. Itu resiko saya. Tapi Tuhan sudah sediakan surga di sana bagi saya. Tapi saya bilang pada Tuhan, tolong saya. Saya bersama istri dan 5 anak saya sudah terima Engkau. Ketika saya ditolak oleh banyaknya hamba-hamba Tuhan para pendeta yang takut sampai-sampai datang ke rumah, Pak jangan ke gereja saya. Di tengah-tengah kebaktian, Pak tolong keluar. Mau ikut kebaktian, Pak tanda tangan di atas meterai prasekel. Itu sudah pernah saya alami. Sehingga saya nangis kepada Tuhan, tolong. Kenapa saat ini saya harus hadapi orang-orang Kristen sendiri? Waktu itu istri saya dan anak-anak saya belum mau bertobat. Belum ada yang mau. Saya berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong. Kalau Engkau mengasihi aku, panggil istri sama 5 anakku. Saya dikaruniai 5 anak. 2 perempuan, 3 laki-laki. Sebenarnya saya tadi mau bawa 2 anak saya perempuan. Tapi yang saya bawa cuma 1. Kakaknya tadi dalam kondisi sakit. Mau terima Yesus, anak saya bertanya kepada saya, Abi, tadi pagi cerita. Sekarang anak-anak saya kalau manggil saya ini, saya bangga. Sekarang saya dipanggil papi. Iya, tanyain anak saya. Saya dipanggil papi. Dahulu kalau manggil saya Abi. Abi ini bahasa Arab yang sangat halus. Karena keluarga saya dari keluarga Atamimi. Jadi bapak saya ini Habib Ali Ibrahim. Jadi saya punya abah ini pengasuh pondok pesantren Al-Habsi. Ya, kalau bapak-bapak ke Bangil Pandean, Jalan Pandean 57 pondok pesantren Al-Habsi, itu pengasuh pemilik pondok pesantren itu adalah abah saya, abah kandung saya. Abah saya ini melahirkan saya sebagai putra pertamanya. Dalam hal itulah Abi itu bahasa Arab yang halus. Ada 2 marga yang memanggil Abi, Atamimi sama Asegab. Kalau bahasa Arab yang agak kasar itu Abah. Nah sekarang saya dipanggil papi. Kadang-kala saya tertawa sendiri, papi. Enak ya, papi ya senang. Papi, abi ya senang. Tapi saya bilang kepada anak-anak saya ini sebenarnya sedih kalau dipanggil papi. Kenapa? Saya khawatir. Sebab orang yang dipanggil papi, dari abi menjadi papi, kalau dia mau mengkhianati Yesus, akhirnya jadi apa? Sapi. Itu pasti itu. Abi, papi, sapi. Nah kalau sudah jadi sapi, ya Masya Allah, ya, jangan sampai, ya cukup aja sampai saya mati tetap papi, jangan sampai jadi sapi. Tetap jadi sapi itu nggak bisa masuk surga. Kakinya saja diharamkan ke surga, apalagi hidupnya. Karena sapi hanya dipakai, dikonsumsi oleh manusia. Nah, tapi manusia bukan dikonsumsi oleh binatang, tapi binatang dikonsumsi oleh manusia. Sampai akhirnya anak saya bertanya kepada saya, Abi, kira-kira kalau memang Yesus itu Tuhan, ada enggak 1 ayat Al-Quran saja dari banyaknya ayat yang pernah diceritakan kepada saya bahwa Yesus itu adalah Tuhan inkarnasi yang pernah datang ke muka bumi menjelma menjadi manusia. Akhirnya dari berbagai banyak ayat saya hanya memberikan 1 ayat yang kecil saja. Bismillahirrahmanirrahim. Menungso iku sadurunge mlaku, sadurunge pinarak nyebut marang Gusti sing Maha Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kul a'udzu birabbin nas. Sak temengene Gusti Allah mudhun nang nggone jagat raya muka bumine menungso. Malikin nas, dadi rajane menungso.
ilahin nas. Sak temene ngono Gusti Allah manunggal njilma dadi menungso sing wujude Isa. Itu di dalam surat Al-Anas ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Ketika anak saya bisa mendengar gitu, anak saya bisa terima Yesus, dan saya diperkenalkan oleh Bapak Pendeta Kasan, dan dari beliau saya diberikan banyak kekuatan pemasukan, hingga waktu itu saya ditawar untuk baptis. Waktu ini selama ini hidup saya jahat pada Tuhan, layakkah saya baptis? Akhirnya karena sudah memberikan satu kesepakatan, saya terima. Saya berharap melalui baptisan saya, istri sama anak-anak saya, khususnya 2 anak saya beroleh rahmah berkah. Istri saya tanya pada saya, Abi, orang baptis itu maksudnya apa? Saya bilang baptis itu syahadat, baca syahadat, dibaiat. Nah nanti bacanya gimana? Nah, ya baca saja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Isa ya Rasulullah. Oh sama ya, iya ganti aja Muhammad sama Isa. Enak kan? Nah ketika sampai ke Nginden, ditatar sama pendeta yang agak tua, saya nggak tahu siapa namanya. Istri saya tulit-tulit, kok gak dikongkon-kongkon syahadat gitu. Saya bingung. Waduh ini mau ngomong apa? Oh nanti kalau dicelup nang banyu kono kok dikongkon syahadat. Sampai keluar dari air istri, tadi tuh kok gak dikongkon-kongkon syahadat aku. Tiwas tak apal nang omah. Diwapalno asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Isa ya Rasulullah asyhadu alla diwapalno. Ternyata dibetani Nginden gak dikongkon maca-maca malah dikandani sing liyane. Ya. Ini membuat istri saya bingung. Saya pikir ketika kamu dimasukkan ke air, itulah air Zam-Zam yang sebenarnya. Kamu dibaptis dalam alif lam mim, kamu dibaptis dengan satu kekuatan Roh Kudus, dan itulah syahadat yang sebenarnya. Sampai akhirnya istri saya bilang, biasanya kalau orang-orang Islam yang disyahadatkan itu disebut orang mu'alaf. Orang mu'alaf itu biasanya mendapatkan rahmah, berkah, taufik dan hidayah. Sehingga ketika saya pulang, saya merasa nanti kalau saya pulang dapat berkah. Saya iming-iming istri saya, ya nanti pulang, oh Masya Allah, Allah akan berkahi kehidupan rumah tangga kita. Sudah nggak usah takut gini-gini, biarkan melebihi dari kehidupan kita dahulu. Karena saya sudah hampir berbulan-bulan sudah tidak ngajar. Saya selaku dosen sudah aktivitas saya undur, dan saya sudah tidak membuka praktek lagi. Sehingga waktu itu keberadaan hidup rumah tangga saya mulai digoyahkan. Nah sampai pada akhirnya istri saya ketika pulang dari baptisan saya, istri saya, 2 anak saya, itu anak saya yang laki-laki saya tinggal di rumah, tidak ikut. Apa yang terjadi? Itulah mujizat. Masya Allah, luar biasa. Rumah ludes. Ya, itu mujizat. Ketika saya, istri, anak-anak saya masuk, melihat anak saya, ya, Ahmad Huda sama Nanda Surya Yusuf itu dempis di pojok lemari nangis. Apa oleh? Dia bilang kalau tadi ada orang FPI kesini, wah semua sudah dihancurkan. Subhanallah, beginikah mereka berbuat? Itu kenang-kenangan saya. Jadi mujizat pertama saya setelah saya pulang baptisan, rumah ludes. Itu mujizat, itu bukan musibah. Orang Kristen jangan sekali-kali menganggap karena ucapan ini dari sabdo pandito ratu. Kok apes ya nasibku ini? Apes temenan. Banyak orang ngomong gitu tuh. Itu bukan melihat sebuah agama, banyak orang saya lihat ngomong gitu. Ucapan ini dari sabdo pandito ratu. Saya katakan ketika rumah saya dihancurkan oleh orang-orang FPI, saya katakan itulah mujizat pertama Tuhan dalam hidup saya. Itu mujizat. Walaupun istri saya berontak waktu itu, kok begini ya? Terus berjalan, intimidasi terus berjalan. 1 bulan lebih waktu itu, saya harus kerja bakti istri sama anak. Karena di depan rumah setiap hari dibuang kotoran manusia. Terus terjadi. Apa saya memberikan ultimatum, Habib Rizki sudah mensidang saya. Yai Langitan sudah turun tangan, semua turun tangan. Dari luar dalam, secara ilmu gaib, segala apapun sudah diterjang. Saya disantet sudah sering, tapi semuanya tidak mempan. Sampai akhirnya fatwa dari Bangil turun. Makrus suruh keluar aja dulu dari rumah Tanah Merah. Keluarkan dia dari sana. Ditandatangani oleh 97 tokoh. Di dalamnya ada orang tua saya sendiri. Akhirnya saya waktu itu sempat bingung secara manusia. Mau tidur kemana saya? Kalau saya bisa tidur, ini istri sama 5 anak saya ini bagaimana? Akhirnya saya bilang kepada Pak Nason, Pak gimana ini? Karena beliau waktu itu yang menangani saya pertama sebelum saya kenal Pak Hasan. Akhirnya saya diajak ke tempatnya Pak Hasan untuk menyampaikan hal itu. Dan beliau menyampaikan jangan takut. Bahasa ini membuat saya sampai saat ini itu saya bukukan. Ada seorang pendeta yang tua, dia katakan jangan takut. Bahasa ini sedikit, tapi mengenai sasaran. Akhirnya saya dikasih dalton 3 hari untuk keluar dari rumah. Tapi sebelum masuk angka 3 hari, masuk hari yang keduanya,
Saya sudah keluar dari rumah itu. Saya dikontrakkan oleh pihak keluarga besar Betani di daerah Sidoyoso sana. Nah, di Sidoyoso sana sekarang sampai detik hari ini saya bertempat tinggal bersama istri sama 5 anak saya dengan berbagai banyak peperangan. Terus intimidasi ini terjadi, terus, dan tidak akan pernah berhenti-berhenti. Mereka berusaha untuk menghalalkan segala cara. Saya pun juga demikian. Terus tidak akan berhenti mulut saya untuk menyampaikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tidak akan pernah berhenti. Sebab janji Tuhan itu akan saya pegang. Kalau mulut saya berhenti, misi ini akan berhenti pula. Saya sampaikan kepada istri sama anak-anak saya. Jadilah kamu menjadi berkat suratan Kristus. Injilah orang yang belum mengenal Injil. Sampaikan. Orang-orang Islam itu semakin dia memperdalami Al-Quran, semakin dia mengerti. Di Indonesia ini sayang, orang memperdalami Al-Quran ini jarang sekali. Tapi kalau orang belajar baca Al-Quran banyak. Sehingga banyak orang baca Al-Quran tidak ngerti apa-apa. Sampai saya ini pernah menemui seorang mudin di daerah, ingat waktu itu. Ini mudin. Mudin ini yang ditunjuk untuk urusan bagian agama. Disuruh dongo hajatan. Ya, diundang hajatan, kebetulan saya waktu itu datang, saya bilang, Pak Mudin, sampean oh enggak Ustaz, enggak sampean. Loh, lawang dongo hajatan dikei donga kubur. Kuwabe amin, amin. Astagfirullahaladzim. Tidak ngerti mereka. Mereka hanya bisa membaca, dihafalkan tanpa mengerti apa yang dia baca. Mengapa? Karena mereka sudah dibutakan oleh ilah zaman ini. Kitalah yang ditugaskan Tuhan untuk mencelikan mata mereka melihat kebenaran itu. Apapun yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Islam, tidak membuat saya surut atau tidak membuat saya benci sedikit pun. Justru saya menganggap saudara-saudara saya di Islam ini orang yang ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu itu perlu diberikan penteguhan. Ya. Apapun yang dia lakukan, setelah saya kembali kepada konteks Alkitab, mereka harus melakukan. Al-Quran memerintahkan Amrosi bom sana, bom sini. Alkitab merespon dengan positif. Amrosi memang harus melakukan. Ada banyak orang nyorot. Kok begitu Amrosi itu ya? Kok begitu ya Imam Samudra ini? Itu perintah Al-Quran, iya. Tapi kalau kita mau kembali ke Alkitab, kita akan melihat bahwa Alkitab merespon positif. Apa yang dilakukan oleh Amrosi itu untuk menggenapi Alkitab. Kita coba buka Yohanes 16. Supaya kita tahu benar nggak bahwa Alkitab ini mengarah ke arah sana. Kita akan lihat Yohanes 16 ayat yang kedua. Yohanes 16 ayat yang kedua. Kita akan melihat, akan saya baca. Ya. Yohanes pasal 16 ayat yang kedua. Kamu akan dikucilkan. Ya. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Orang yang membunuh kamu, dia menyangka dia berbuat bakti kepada Allah. Apapun yang dilakukan oleh Imam Samudra, Amrosi, yang dia mengatakan ini jihad bin sabilillah. Dia katakan ini mati syahid. Konteksnya ada dalam Yohanes 16 ayat 2. Memang yang dilakukan oleh Amrosi itu dia menyangka bahwa perbuatannya ini berbakti kepada Allah. Kalau Imam Samudra sama kelompoknya Amrosi tidak melakukan gitu, ini Yohanes 16 ini tidak payu. Sekarang apa yang menjadi tugas kita? Benarkah bahwa mereka adalah domba-domba yang perlu dituntun? Kita buka Yohanes 14. Maaf, Yohanes 10. Yohanes pasal 10 ayat yang 16 maksud saya. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Kita akan melihat konteks di sana. Ada lagi padaku domba-domba lain. Kita garis bawahi. Ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Berarti ada orang lain yang bukan muridnya Yesus, yang bukan dari kandang ini, kata Tuhan di sana. Domba-domba itu harus kutuntun. Di sana ada kata harus. Harus ini hukumnya wajib. Harus kutuntun, kata Tuhan. Kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Berarti tugas kita merebut mereka yang ragu-ragu. Supaya apa? Mereka ini menjadi satu kawanan dan menjadi satu gembala. Karena Allah yang kita sembah adalah gembala yang baik. Di luar gembala yang namanya Yesus akan tersesat. Dia akan taruh di padang rumput
tapi yang kering kerontang, tidak ada air. Tapi kalau Yesus yang menggembalakan domba itu, kita akan melihat sebuah rumput yang hijau. Tugas kita saat ini adalah menunjukkan belas kasih kepada orang yang ragu-ragu. Kita lihat dalam kitab Yudas. Kitab Yudas pasal yang pertama, karena di sana cuma ada satu pasal. Ya. Yudas pasal yang pertama, ayat yang ke-22 hingga 23. Akan saya bacakan karena waktunya begitu mengejar. Yudas pasal yang pertama 22-23. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Tunjukkan belas kasihan. Dan di sana dikatakan, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Satu kebencian yang kita terapkan sebagai manusia, apa di sana dikatakan? Ya, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan, ya, ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka. Bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa.